Beberapa tahun berlalu, Aslak melahirkan anak Ragnar yang diberi nama Ube. Namun, kebahagiaan itu tidak sepenuhnya utuh, karena Aslak mulai merasa cemburu ketika melihat Ragnar terlalu dekat dengan budak perempuan. Dalam hatinya, Aslak bertanya-tanya, apakah ini adalah karma karena ia telah merebut Ragnar dari Lagertha? Pertanyaan itu terus berada di kepalanya. We were talking about movements in the ship. Bring me some more food. I have to eat. Waktu pun berlalu dan darah petualangan Ragnar kembali mendidih. Ia memutuskan untuk memimpin perombakan ke barat sekali lagi. Rollo yang kini terasing hanya bisa menatap kapal-kapal berlayar tanpa dirinya. Namun perjalanan kali ini tidak berjalan mulus. Badai dahsyat menghantam armada Ragnar. Banyak kapal yang hancur dan beberapa prajurit tewas di telan laut. Mereka akhirnya tiba di daratan asing dalam kondisi lelah. Saat pasukan sedang beristirahat, tiba-tiba inilah yang terjadi. Mereka diserang dari berbagai arah. Ragnar dan pasukannya terpojok. Dan di saat genting itu, Raja Oring memerintahkan mereka bertarung sampai titik terakhir. Lebih baik mati terhormat dan bertemu Odin di Valhalla daripada menyerah. Pertempuran sengit pun terjadi. Meski kalah jumlah dan kelelahan, Ragnar dan pasukannya kembali menang berkat strategi dan keberanian. Dari prajurit musuh yang masih hidup, Ragnar mendapatkan informasi penting. Mereka berada di wilayah kerajaan Wessex yang dipimpin oleh Raja Egbert. Mendengar nama itu, Athelstan tambah gelisah. Ia tahu betul siapa Raja Egbert ini. Seorang raja yang cerdas, berbahaya, dan setara dengan Ragnar dalam kekuatan, kecerdikan, dan juga ambisi. Lalu, Ragnar melanjutkan penjelajahannya di tanah Inggris. Bersama pasukannya, ia menemukan sebuah gereja besar yang dianggap sakral oleh penduduk setempat. Dari luar bangunan itu tampak sederhana, namun menurut cerita, gereja tersebut menyimpan banyak harta dan perhiasan. Dan tanpa banyak bicara, Ragnar Energang langsung melakukan serangan. Para prajurit menjaga gereja dengan mudah dihabisi oleh mereka. Namun saat mereka masuk ke dalam, tempat itu justru terlihat kosong. Disitulah Athelstan maju dan berbicara. Ia memahami cara berpikir orang Kristen. Athelstan meyakinkan Ragnar bahwa harta mereka tidak disimpan di tempat terbuka, melainkan disembunyikan. Atas sarannya, Ragnar memerintahkan anak buahnya untuk membongkar lantai gereja. Dan benar saja, ternyata di bawahnya tersembunyi emas, perhiasan, dan barang berharga lainnya dalam jumlah yang sangat besar. Prajurit tampak senang dan Ragnar hanya tersenyum. Sekali lagi, pengetahuan Athelstan membuktikan nilainya. Sementara di Kattegat, Aslak kembali melahirkan anak Ragnar. Kelahiran itu membawa kebahagiaan. Namun, Ragnar yang berada jauh di negeri asing tidak sepenuhnya menikmatinya. Pikirannya sudah melangkah lebih jauh. Ia mulai menyadari bahwa tanah Wessex bukan hanya kaya, tetapi juga subur. Ragnar melihat potensi besar, bukan sekedar untuk dirampok, melainkan untuk dihuni. That's my question. Would the Saxons simply invite us? No reason. Are you unhappy? I raid one of my unsuspecting neighbors so you can show. Sementara itu, di kehidupan lama Ragnar juga terus bergerak. Lagertha kini telah menikah dengan penguasa Yennevi di Skandinavia, seorang pria yang bernama Sigvard. Bjorn telah tumbuh menjadi pemuda dewasa yang bertubuh kuat, berwajah tegas dan tampan, dan membawa darah petarung ayahnya. Di Kattegat, bencana datang kembali. Jarbok menyerang sebagai balas dendam karena merasa dihina dan dihianati di masa lalu. Pasukan Kattegat dipimpin oleh Rollo, dan Rollo pun segera mengumpulkan pasukan petarung yang masih tersedia. Lalu ada Mbah Kakung yang memperingatkan Rollo agar memprioritaskan keselamatan anak-anak Ragnar. Rollo pun membawa pergi putra-putra Ragnar ke tempat aman. Namun dari kejauhan, Rollo menyaksikan pemandangan mengerikan. Kattegat telah dibantai oleh pasukan Jarbok.
Dan dalam kemenangan itu, Jarbok mendeklarasikan dirinya sebagai penguasa Kattegat. Ia mengumumkan bahwa siapa saja yang mengetahui keberadaan Aslaug dan anak-anak Ragnar akan diberikan emas dan juga perak. Dan di sisi lain, akhirnya Ragnar bertemu langsung dengan Raja Expert dari Wessex. Pertemuan itu berlangsung tenang dan penuh perhitungan. May I present Earl Ragnar Lothbrok. Ragnar Lothbrok. The water is very tender. Ragnar berbicara jujur. Ia mengatakan bahwa dirinya tak sepenuhnya menginginkan harta. Yang ia inginkan adalah tanah subur untuk bangsanya. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Seorang utusan kepercayaan Raja Horik datang membawa kabar buruk. Kattegat telah diserang. Jarbok menguasainya dan keluarga Ragnar menghilang. Amarah Ragnar langsung meledak. Ia ingin segera kembali. Namun, Raja Horik memutuskan untuk tetap tinggal di Inggris. Athelstan pun memilih tinggal bersama Raja Horik agar bisa menjadi sumber informasi dan menjaga hubungan dengan Esbert. Lalu di Endeavy, Lagertha mencoba membujuk Sigvard agar mengirim pasukannya untuk membantu Ragnar. Ia memperingatkannya bahwa jika Kattegat jatuh di tangan Jarbok, wilayah Endeavy akan menjadi target berikutnya. Namun, Sigvard justru merespon dengan kekerasan, memperlakukan Lagertha dengan kasar. Bjorn yang mendengar kejadian itu hampir membunuh ayah tirinya. Namun Lagertha berhasil menahannya. Ketika Raja Expert mengetahui Ragnar meninggalkan wilayahnya, ia langsung memerintahkan pasukan untuk menyerang sisa pasukan Viking. Banyak dari mereka yang terbunuh dan Athelstan ditangkap hidup-hidup. Ragnar akhirnya tiba di tempat persembunyian Aslaug dan anak-anaknya. Tanpa membuang waktu, ia langsung menyusun rencana untuk merebut kembali Kattegat dan menghancurkan Jarbok. Saat itu Floki tiba-tiba berlari panik, memberitahu bahwa ada rombongan berkuda yang sedang mendekat. Ragnar bersiap menghadapi serangan dan mengira itu pasukan Jarbok. Namun ternyata yang muncul bukanlah musuh. I brought these warriors to help you. Father, who can guess the plans and ways of the gods? Lagertha datang bersama Bjorn, membawa pasukan untuk membantunya. Setelah bertahun-tahun terpisah, keluarga itu akhirnya bertemu kembali. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan perasaan mereka. Haru, rindu, dan penyesalan bercampur menjadi satu. Benar-benar di adegan ini sedih terharu jadi satu guys. Apalagi kalau Gyda masih hidup, wah pasti makin sedih. Di titik inilah Ragnar berdiri kembali sebagai pemimpin. Bukan hanya untuk balas dendam, tapi untuk merebut kembali rumahnya, keluarganya, dan masa depan bangsanya. Agatha, it's the most bitter winter. Although my son and I are... Thank you, Uncle. Setelah konflik panjang dan pengkhianatan di masa lalu, Ragnar akhirnya kembali berdiri bersama orang-orang yang pernah terluka karenanya. Frollo yang sebelumnya dikuasai amarah dan rasa iri, kini perlahan mengikhlaskan segalanya. Pertemuannya dengan Bjorn, keponakannya, serta Lagertha membuat hatinya luluh. Untuk pertama kalinya, Pak De Rollo benar-benar menerima posisi Ragnar sebagai pemimpin Kattegat. Lagertha pun menunjukkan kebesaran hatinya. Ia menyapa Mbak Aslaug dan anak-anak Ragnar tanpa dendam. Masa lalu memang meninggalkan luka, tapi Lagertha memilih berdamai dengannya. Ragnar yang melihat itu semua, perasaannya menjadi campur aduk. Bahagia, bersyukur, namun juga penuh kebimbangan. Namun, masalah belum berakhir. Jarbok mulai menguasai Kattegat dan pasukannya jauh lebih besar. Rollo menyadari bahwa kekuatan mereka belum cukup untuk menghadapi Jarbok. Maka ia mengusulkan siasat, yaitu membakar gudang persediaan makanan milik Jarbok untuk memancingnya keluar. Ragnar menyetujui rencana itu dan memilih pergi bersama Bjorn. Di bawah gelapnya malam, Ragnar dan Bjorn menyusup. Mereka membantai para penjaga tanpa ampun, lalu membakar gudang makanan hingga api menjulang tinggi ke langit.
Kabar pembakaran itu membuat Jarbok sangat murka. Ia segera mengerahkan pasukannya untuk memburu Ragnar. Dan akhirnya kedua kubu itu bertemu di tengah hamparan rumput. Dan pertempuran sengit pun terjadi. Namun, strategi Ragnar terbukti unggul. Jarbok akhirnya dikalahkan dan dipaksa mundur. Ragnar pun kembali merebut Kattegat. Ia kembali menjadi pemimpin, disambut sorak-sorai warga. Lagertha juga disambut dengan penuh hormat sebagai perisai yang kembali melindungi tanah kelahirannya. Rollo mengadakan persembahan untuk para dewa. Saat ia hendak memenggal korban, Ragnar menghentikannya dan justru menyuruh Bjorn melakukannya sebagai ujian keberanian dan kedewasaan bagi putranya. Di tengah kebahagiaan itu, hati Ragnar justru dilanda konflik. Ia mencintai Aslaug, namun ia juga tak pernah berhenti mencintai Lagertha. Keduanya telah memberinya keturunan. Ragnar ingin memiliki keduanya, namun sang peramal memperingatkannya bahwa Ragnar tidak bisa memiliki dua wanita itu sekaligus karena mereka adalah dua orang yang sangat berbeda dan tidak bisa disatukan. Saat Ragnar mencoba menikmati ketenangan, masalah kembali datang. Anak buah Raja Horik membawa kabar buruk. Ternyata pasukan Horik yang tersisa di Wessex telah dibantai. Horik ternyata selamat, namun kekuatannya habis-habis. Di saat yang sama, Lagertha memutuskan bahwa Bjorn sebaiknya tinggal di Kattegat bersama Ragnar. Ia sendiri memilih kembali ke Hendevi, menghormati kehidupannya sebagai pemimpin di sana. Ragnar menerima keputusan itu meski sangat berat. Sebenarnya Ragnar ingin sekali kembali ke Wessex untuk membalas dendam. Namun sebelum itu, ia berniat menghabisi Jarbok. To rid ourselves of Jarbok. So I heard. Sayangnya, Raja Horik memiliki rencana lain. Karena pasukannya telah habis, Horik justru ingin mengajak Jarbok untuk beraliansi. Ragnar terpaksa menahan amarahnya dan kembali mengutus Rollo untuk menjemput Jarbok. Sementara di Hendevi, Lagertha menghadapi mimpi buruk. Ia diserang saat tidur dan dipukuli hingga babak belur. Namun, ia tetap bertahan. Terungkap bahwa penyerangan itu adalah perintah suaminya sendiri. Bahkan, Lagertha hampir dipermalukan di depan umum. Dengan sisa tenaga dan keberaniannya, Lagertha menusuk mata Sigurd. Saat seorang prajurit mengangkat pedang, Lagertha mengira ajalnya tiba. Namun, inilah yang terjadi. Prajurit itu justru membunuh Sigurd, dan seketika Lagertha diangkat sebagai pemimpin Hendevi. Sementara itu, di Kattegat, Jarbok akhirnya tiba. Ketegangan terasa di udara. Ragnar secara terang-terangan mengatakan bahwa jika bukan karena Raja Horik, ia tidak akan pernah menerima Jarbok kembali. Dendam Ragnar masih sangat kuat. Begitupun dengan Rollo yang masih menyimpan dendam mendalam, tak bisa menahan amarahnya. Ia membawa Jarbok ke hadapan Ragnar dan siap mengeksekusinya. Di titik inilah takdir Jarbok dipertaruhkan, dan Ragnar harus memilih antara balas dendam pribadi atau kepentingan politik yang lebih besar. You're going to proceed with the execution of Jarl Borg. We cannot hope to mount a successful raid on Wessex. I've sent out word. Namun Raja Horik datang menghentikan proses itu. Ia terang-terangan menentang eksekusi tersebut, bukan karena belas kasihan, melainkan karena alasan kekuatan. Menurut Horik, tanpa Jarbok mereka akan kekurangan pasukan untuk menghadapi ancaman besar dari barat. Meski begitu, Horik tak mampu menghentikan keputusan Ragnar dan hukuman tetap akan dilaksanakan. Di saat yang sama, ancaman di tanah Inggris semakin nyata. Raja Aili dari Northumbria mengirim utusan kepada Raja Ecgbert dari Wessex. Keduanya sepakat membentuk aliansi demi satu tujuan, menghentikan invasi Ragnar dan bangsa Viking ke wilayah barat. Yes, I've come to talk to your brother. this is my brother. The word reached us, and we are... Seorang prajurit datang menemui Ragnar menyampaikan pesan bahwa ada pemimpin pasukan yang ingin beraliansi dengannya. Ragnar sempat heran mengapa pemimpin ini tidak datang sendiri.
Namun, Ragnar tak terlalu memikirkan hal itu. Baginya, selama membawa bala bantuan, ia akan menerima siapapun. Dan tanpa sepengetahuan Ragnar, Raja Horik justru diam-diam menemui Jarbok di penjara. Di balik bayang-bayang, Horik menghasut Borg agar membenci Ragnar dan berjanji akan membebaskannya jika bersedia berkhianat dan membantu menjatuhkan Ragnar. Gila sih ini si aki-aki malah mau ngianatin Ragnar. Namun tak lama kemudian kabar datang bahwa pemimpin pasukan yang ingin beraliansi telah tiba di hutan dan meminta Ragnar menjemputnya. Ragnar segera berangkat dan saat ia tiba kejutan besar menantinya. Pemimpin misterius itu ternyata adalah Likstad. You might have turned me away. Looking forward to going to England. As a Mami Lagertha. Ragnar pun terdiam lalu tersenyum sangat lebar. Pertemuan itu membawa perasaan campur aduk, bahagia, rindu, dan sedikit penyesalan. Lagertha datang bukan sebagai mantan istri, melainkan sebagai pemimpin dan sekutu yang setia. Malam harinya, eksekusi Jarbok akhirnya dilakukan. Di hadapan para dewa dan warga Kattegat, Jarbok dihukum dengan cara paling kejam dan sakral dalam budaya Viking, yaitu Blood Eagle. Jeritan Borg menggema menjadi simbol balas dendam Ragnar atas penderitaan yang telah ditimbulkannya. Singkat cerita, Aslak kembali melahirkan anak Ragnar. Namun, kebahagiaan itu berubah menjadi ketakutan. Bayi tersebut terlahir cacat dengan tubuh yang lemah. Ragnar menganggap itu sebagai kutukan para dewa, akibat darah dan kekejaman yang ia lakukan. Dalam kegelisahan dan keyakinan keliru, Ragnar malah membawa bayi itu ke tepi danau, berniat mengakhiri hidup sang bayi kecil. Namun, pada detik terakhir, Ragnar tak sanggup melakukannya. Lalu, ia meninggalkan bayi itu dan pergi dengan hati yang hancur. Dan tak lama kemudian, Aslak menemukan bayinya dan menamainya Ivar. Menjelang pelayaran besar berikutnya, Ragnar dan para prajuritnya berpamitan dengan orang-orang yang mereka cintai. Mereka sadar perjalanan ke barat kali ini bisa jadi adalah perjalanan tanpa pulang. Kapal-kapal pun berlayar dan setibanya di Inggris mereka segera mendirikan perkemahan. Tak lama setelah itu, putra Raja Expert datang menemui Ragnar untuk bernegosiasi. Ia membawa gelang Atelsan untuk memberitahu Ragnar bahwa Atelsan masih hidup. Ragnar pun menerima tawaran tersebut dan bersedia datang ke kerajaan untuk berdialog. Namun, Raja Horik menunjukkan wajah aslinya. Ia menolak jalan damai dan tanpa persetujuan Ragnar, Horik justru menjebak dan membantai utusan Raja Expert. Tindakan itu mengancam semua rencana Ragnar dan berpotensi memicu perang besar antara Viking dan kerajaan Inggris. Di titik inilah Ragnar mulai menyadari bahwa ancaman terbesarnya bukan hanya datang dari musuh di barat, tetapi juga ada dari sekutu licik di sisinya sendiri. Melihat pasukannya diserang secara brutal oleh anak buah Raja Horik, Raja Expert akhirnya menyadari satu hal penting. Ia mengatakan pada Atelsan bahwa Ragnar sebenarnya bukan pemimpin yang harus perang tanpa alasan. Menurut Expert, selama Raja Horik masih berada di sisi Ragnar, perdamaian tidak akan pernah mungkin terjadi. Karena itu, Raja Expert memutuskan untuk bersiap menyerang pasukan Ragnar sepenuhnya begitu bala bantuan Raja Eli tiba. Dan pagi hari pun datang dengan ketegangan yang mencekam. Pasukan Raja Expert mengepung perkemahan Viking dari berbagai arah. Ragnar dan para prajuritnya terpaksa bertempur mati-matian. Pertempuran berlangsung sangat sengit, namun jumlah pasukan terlalu banyak. Ragnar
dengan berat hati memerintahkan pasukannya untuk mundur. Untuk pertama kalinya sejak lama, Ragnar harus menerima kekalahan di medan perang. Dalam kekacauan itu, Rollo terluka sangat parah dan nyaris tewas. Athelstan segera memanggil medis dan memerintahkan agar Rollo diobati secepat mungkin. Di sisi lain, Bjorn diliputi amarah dan rasa putus asa. Ia mengira pamannya telah gugur di medan perang. Namun, Ragnar melihat sesuatu yang berbeda. Di tengah kekalahan itu, Ragnar justru merasa bangga pada putranya. Bjorn bertarung tanpa rasa takut dan keluar dari pertempuran tanpa satupun luka. Di hadapan para prajurit, Ragnar memberi Bjorn sebuah nama yang akan menggema sepanjang sejarah, yaitu Bjorn Ironside, si kulit besi prajurit yang sulit ditaklukkan. Raja Expert sebenarnya tidak menginginkan perang berlarut-larut. Ia menawarkan perdamaian kepada Ragnar berupa sebidang tanah dan juga emas. Namun, Raja Aili menolak keras gagasan itu. Ia haus darah dan ingin menghancurkan Ragnar sepenuhnya atas dendamnya. Menghadapi perbedaan sikap itu, Expert memilih jalan licik namun cerdas. Ia mengutus Athelstan untuk menyampaikan pesan damai kepada Ragnar, sekaligus memberi kabar bahwa Rollo ternyata masih hidup. Do you remember me? Of course I remember you. I want you all to know that Rollo is alive. Did you escape? I came here to talk to you. Good things. Yes. Ragnar dan Lagertha menerima tawaran tersebut, dan pada titik ini Raja Horik benar-benar dikacangin. Pendapatnya tak lagi dianggap dan pengaruhnya mulai hilang di mata Ragnar. Now you've had your say. Raja Expert menyambut kedatangan Ragnar and the Gang dengan penuh kehormatan. Ia lalu mengajukan kesepakatan baru. Jika Ragnar bersedia membantu menaklukkan kerajaan Merica, maka Ragnar akan diberi sekitar 2000 hektar tanah subur, tanah yang cukup untuk masa depan rakyat Viking. Ragnar menerima tawaran itu. Baginya, inilah tujuan sejatinya sejak awal. Setelah kesepakatan tercapai, Ragnar dan rombongannya kembali ke Kattegat untuk merawat Rollo. Most welcome, please stay. Namun di balik suasana tenang itu, bahaya justru mengendap. Raja Horik yang merasa tersingkir dan dipermalukan mulai menebar racun. Secara harfiah dan kiasan, ia menghasut Floki, memainkan kecemburuan dan kekecewaannya terhadap Ragnar. Tak lama kemudian, Floki diam-diam memberikan jamur kepada Rollo. Tak ada yang tahu apakah itu bertujuan membunuh atau sekedar menguji takdir. Setelah itu, Floki menyuruh Ube memberikan jamur kepada Thorstein dan memintanya merahasiakan hal tersebut. Akibatnya sangat fatal. Thorstein tewas keracunan dan kematian itu menguncang Kattegat. Gak nyangka sih, di sini kirain Rollo yang bakal tewas, ternyata malah Thorstein. Sementara Raja Horik semakin berani. Ia mendatangi Floki lagi dan kali ini memberitahukannya untuk membunuh Bjorn. Tak berhenti di situ, si Horik juga menghasut Siggy. Ia menjanjikan pernikahan dan posisi sebagai ratu jika Siggy mau membunuh anak-anak Ragnar. Rencana pembantaian pun dimulai. Anak buah Horik mulai membunuh para prajurit Ragnar satu persatu. Sementara itu, Lagertha yang mengetahuinya langsung bergerak cepat. Ia mendatangi Gunhild, istri Raja Horik, dan pertarungan sengit pun terjadi. Dengan keahlian bertarungnya, Lagertha dengan mudah membunuhnya tanpa ampun. Merasa yakin rencananya berjalan lancar, Raja Horik dengan percaya diri memasuki ruangan Ragnar dan memintanya keluar. Namun yang muncul malah You have betrayed the gods. si Floki, dan di saat itulah semuanya terungkap. Floki ternyata hanya pura-pura berpihak pada Horik, dan Siggy pun ternyata setia pada Rollo dan telah memperingatkan Ragnar tentang rencana pengkhianatan ini. Ragnar muncul dengan amarah yang tertahan. Tanpa ragu dan belas kasihan, ia membunuh Raja Horik dengan tangannya sendiri. Pengkhianat itu berakhir dengan tragis. Setelah semuanya usai, Bjorn menunjukkan sisi berbeda dari dirinya. Ia menyuruh putri-putri Raja Horik untuk melarikan diri, menolak untuk membunuh mereka. Dan di tempat itulah Bjorn menemukan sebuah pedang, senjata yang kelak akan menemaninya dalam perjalanan panjangnya di musim-musim berikutnya.